Hai semuanya, back with me Aurel. Dan kali ini aku mau ajak kalian keliling kota Jogja. Hari ini aku bakal datengin tempat-tempat yang jadi wishlist wajib semua orang yang datang ke Yogyakarta. Apalagi kalau bukan Keraton Jogja. Keraton Yogyakarta ini adalah salah satu bangunan bersejarah yang ada di Yogyakarta dan sampai hari ini masih aktif sebagai Istana Kesultanan Yogyakarta. Selain itu, aku juga mau kasih kalian info gimana caranya biar nggak kena scam di Keraton Yogyakarta. Karena cukup banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mengarahkan kalian ke gate yang salah. So, tunggu apa lagi? Ayo kita eksplor Keraton Yogyakarta. Hai guys, sekarang jam 9. Gak kelihatan sih. Aku udah ready, udah siap pakai baju aku, siap-siap pakai jam dan udah siapin tas aku. Dan sekarang aku mau berangkat ke asrama untuk, jadi kita tuh ceritanya aku dan teman-temanku tuh berangkatnya mau bareng-bareng karena kayak keraton tuh crowded banget tempatnya, dan kita sebagai anak SMA ini masih takut karena kayak agak bahaya gitu kalau tiba-tiba ketemu orang asing. Jadi aku mau ke asrama, terus kita nanti berangkat bareng-bareng gokar dari asrama. So, sampai jumpa di kayak langsung di tempatnya aja ya. Hai, aku sudah sampai di asrama. Jadi kita mau naik gokar bareng-bareng. Kita mau ke keraton ini. Kayak orang make. Kayak orang make. Ngantuk aku, bentar aku. Jadi Aku bangun jam 4 tahu. Tuhan. Aku bangun tadi kalian chat itu udah bangun belum baru bangun. Tuh kan, Oh, pantas. dibilangin kan? Pantas. Kamu tidur jam berapa sih? Hari Iya, ini jam 11. baju Konyol. kita temanya Loh, adalah cipet. malam Aku banget. pakai ungu, dia pakai pink menyala abangku. Malu. Dia pakai hijau. Ini kurang tinggal apa lagi coba nih? Singkat cerita, kita akhirnya udah naik gokar buat perjalanan ke keraton dan sekarang udah sampai di alun-alun. Dan jujur panik banget karena tengah jalan itu malah hujan deras. Tapi untungnya kita udah bawa payung dan prepare beberapa barang sehingga harusnya sih aman ya guys. Kita udah sampai di keraton. Jadi ini hujan kondisinya. Tadi kita udah beli tiketnya di loketnya cuma 15 euro. Hari ini baru ada pertunjukan wayang di depan kita. Terus habis ini kita mau putar lagi dengan kondisi hujan, tapi untungnya nggak begitu deras hari ini. Kita udah sampai di keraton, sekarang udah terang. Kita mau masuk ke area dalamnya, jadi kita bisa nonton wayang di sana. Kita bertiga belum pernah ke sini. Kita semua, aku udah pernah tapi waktu masih TK, jadi kayak aku udah lupa. Ini masuk ke area keratonnya dan lumayan ramai hari ini. Iya, meski ini weekday dan kita kayak anak bolos sekolah gini, tapi kita nggak bolos kok. Kita memang hari ini nggak ada kegiatan, cuman banyaknya tuh anak study tour di sini guys. Dan tuh lumayan ramai, banyak turis juga, padahal udah nggak musim liburan. Dan di sini tuh jangan hari Senin kesini karena Senin tutup. Basah. Puji Tuhannya udah nggak hujan sih. Terus tiba-tiba hujan lagi. Jadi karena suara aku di sini nggak kedengeran sama sekali karena aku bisik-bisik. Intinya di sini aku ngejelasin ini museum pertama yang kita masukin. Jadi isinya itu tentang perjalanan seseorang dari bayi terus nanti sampai mereka menikah. Jadi ada banyak prosesi adat yang ditunjukkan di sini. Aku nggak sempat jelasin satu-satu karena banyak banget dan waktu itu rame, jadi aku agak nggak terlalu leluasa buat lihat-lihat. Tapi ya kurang lebih isinya kayak gini guys. Jadi di keraton itu tuh isinya ada banyak museum dengan bentuk ruangan kecil. Dan yang kali ini isinya skrip lama atau kayak arsip-arsip keraton gitu guys. Hai guys, jadi sekarang kita udah nggak tahu sini sama lagi, cuman
kita udah selesai beberapa museum, kita lihat koleksi-koleksi. Belajar ya lokal. Ini belajar. Jadi karena guru-guru kita pada family gathering di Bali, kita Kita sekarang friend gathering. kita gatheringnya di Jogja aja. Jadi Kita itu budaya lokal. ada beberapa museum, tapi itu ada yang nggak boleh ngefoto sama ngerekam. Tapi intinya tadi di museum pertama kita lihat kayak ya emang dia lembek gitu lantainya. Museum pertama kita kayak lihat prosesi pernikahan adat Jawa. Terus museum Masa kedua depan. kayak koleksi-koleksi naskah-naskah gitu, naskah-naskah, dan yang ketiga tuh barang-barang ada topeng buat tari dan lain-lain sebagainya. Ada burung. Jadi aku nggak tahu harus kemana lagi, tapi nanti kita sambil keliling-keliling aja. Kita masuk ke ruangan berikutnya. Dan ini ruangan terakhir di keraton tentang sejarah teh yang ada di Indonesia dan juga di Jogja ini sendiri. Nah, ini adalah tradisi minum teh di keraton. Jadi ini ada kayak cangkir-cangkirnya. Ini perangkat buat minum teh Pagi dan siang hari. ini di penyajian, cara penyajian tehnya gitu-gitu. Oh, airnya di sini. Kayaknya nggak bisa gambar. Iya kok. Aku nggak baca jujur. Nggak, ini maksudnya gambarnya. Oh ya, mungkin sumber airnya di sini mungkin. Terus ini patehan tuh Dari Prancis. nah ini ada tradisi juga ya, minum teh harian, tapi ini ada cangkir-cangkir lucu banget warna pink, so cute. Oh dari Prancis ya, itu kayak ada dari Prancis, Berlin, Jerman, jadi bukan asli dari sini. Maaf kan hidup. Dan yang ini sejarah teh di Indonesia. Di Indonesia itu dari cangkirnya ada dari Amsterdam, Jerman. Kebanyakan dari Jerman. Ini ada denahnya, bangunan fisik. Manis. Kayak aku. Ini bangsalnya beda. Tadi kita di sana ngeliat. Kita masuk dari sana nggak sih? Bukan beda lagi. Ini ada bangsal juga, dan tadi kayak ada the last museum terakhir yang kita bisa masukin, karena sisanya nggak boleh masukin gitu sih. Dia kayak dikasih pagar-pagar ini. Menyimpan ini. Ada danahnya. Bangsal-bangsalnya, bangsal tuh kayak bangunan-bangunannya gini guys. Jadi mereka kan nggak cuma satu bangunan. Itu apa? Nggak tahu. Lidahnya menjulut itu. Nggak tahu, jujur aku belum terlalu banyak research. Kita udah masukin semua museumnya. Sekarang kita mau balik ke yang awal tadi buat keluar. Kotor banget sepatunya. Tuh. Nih. Ya, Hitam sangat. Ini kan kayak ini becek karena habis hujan. Tapi di sekarang udah panas banget jujur. Gak apa-apa lah biar kita bisa jalan sehat. Udah jam 11 ya? Sekarang kita mau lanjut ke Museum Sono Budaya. Museum yang nggak boleh pakai celana tuh yang mana? Ini Ini. celana pendek. Kok celana sih? Itu aku lihat pakai celana nggak boleh. Celana pendek nggak boleh. Hai, kita sudah benar-benar mau keluar dari keraton. Ini panas banget. Kita mau jalan ke Sono Budaya. Jangan gitu nanti hujan. Ya oke, semoga tetap panas dan tidak hujan. Amin. Yes. Ini tambah rame tambah siang. Dan wayangnya masih ada pertunjukannya. Hai, jadi aku mau ngasih tutorial buat kan yang mau ke Jogja dan kan tidak mau tersesat atau nggak mau kena scam. Jadi kalian jangan kalau go-kart tuh jangan langsung ke keratonnya, tapi adalah ke Masjid Brawijaya. Jadi belakang aku ini itu ada jam, kan bisa juga ke Tugu Jam Keben. Jadi kalian lokasinya tuh dari alun-alun tuh masih masuk lagi. Ini kan jalan alun-alun kan masih masuk terus nanti lihat ada Tugu Jam ini kan belok ke sana, ke apa sih namanya, ke kiri. Berarti kalau dari arah sana kita beloknya ke kiri, nanti langsung masuk aja, kita bisa nemuin loket dari keratonnya itu.
Dan sekarang kita mau lanjut jalan menuju Museum Sono Budoyo yang ya cuma nyebrang alun-alun aja, kita nggak sampai 1 kilo juga jalannya. Panas banget tapi it's okay, nggak apa-apa panas. Dan hari ini Jogja nggak terlalu rame, ya kan weekday ya. Jadi kalau saranku kalau mau jalan-jalan weekday aja. Kelihatan ini tapi dia tutupnya 2:30, jadi kalian jangan kesorean kesini nanti udah tutup. Tutupnya 2:30. Iya, 2:30 tutup. Iya. Makanya aku putar jadi hari sekarang kan. Karena sekarang aja udah jam 11. Ya begitulah kita menjadi turis hari ini. Meski ya emang mereka turis, mereka berdua ini emang aslinya semi turis gitu loh. Semi turis. Ada. Aku masih domestik guys. Aku tour guide dari, ya kan domestik kan Indonesia. Ya iya, yang penting masih domestik. Ya lah. Jadi sekarang kita baru jalan dari Keraton ke Museum Sono Budoyo yang jaraknya deket banget. Tapi karena di sana juga aku bakal explore dan lama banget, jadi aku bagi 2 atau mungkin aku bagi 3 videonya. Tunggu aku di next vlog, kita bakal explore Museum Sono Budoyo. Bye bye.